Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Selama ini, kita sering mendengar Zakir Naik menantang umat Kristen dengan sebuah standar yang ia tetapkan sendiri. Meminta satu ayat yang jelas dan eksplisit di dalam Alkitab tentang keilahian Yesus. Therefore I said, I challenge any Christian, any father, any priest, any pope, any doctor of divinity, that if they can point out a single verse, an unequivocal verse, an unambiguous verse from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity. I've been saying this since last 15 years, 20 years. No one so far has come forward. Ia menekankan bahwa jawaban harus berupa kalimat tegas, sama persis, dan tanpa penafsiran. Yang menarik, kali ini kita mencoba menggunakan standar yang sama, tapi diterapkan kepada Al-Quran. Kita menuntut pernyataan yang tegas, eksplisit, dan tanpa tafsir. Sebelum kita tanggapi, mari kita simak pertanyaannya. I've heard you many a time when you are trying to get the answer from the Christians concerning the divinity of Jesus Christ. You always said that you even vow that if a Christian gives you a single, unequivocal, ambiguous statement, unambiguous, crystal clear, you say you become a Christian. Allow me also to use the same criterion, exact word criterion, that you normally ask Christians, Dr. Zakir Naik. Please show me from the Quran these very words where Jesus said, I'm a prophet, I'm only a prophet, don't worship me. An equivocal statement from the Quran. Okay. Seorang penanya menanyakan hal yang persis sama seperti standar Zakir ketika menantang orang Kristen. Kalimat yang diminta harus sama persis, tegas, dan eksplisit. Berikut jawaban Zakir Naik. It's mentioned in the Quran in Surah Imran, chapter number 3, verse number 49. Jesus, peace be upon him, was sent as a messenger to the Bani Israel. It's mentioned in Surah Saf, chapter number 61, verse number 6. That I've been sent as a messenger to Bani Israel. First part I finished. Second part, say that don't worship me. Okay, that's also there. It is mentioned in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 73. لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. They are doing kufr, they are blaspheming, those who say Jesus, son of Mary, is Allah. وَقَالَ الْمَسِيحُ, but said Christ, اعبدوا الله, worship Allah, رَبِّي وَرَبَّكُمْ, my Lord and your Lord. إِنَّمَا يَشْرِكْ بِاللَّهِ, anyone who associates partners with Allah, فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ, Allah will make Jannah haram for him. وَمَا النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, and fire shall be his dwelling place, and he shall have no helpers in the hereafter. Barusan kita mendengar Zakir mengutip beberapa ayat dari luar kepala. Namun, ia tidak memberikan kalimat yang sama persis yang diminta. Yesus mengatakan, aku hanya nabi dan jangan sembah aku. Yang terjadi, Zakir mengutip ayat satu dengan ayat lain, mencomot bagian-bagian ayat, dan menjadikannya jawaban. Padahal tantangannya jelas. Zakir harus menunjukkan kalimat yang sama persis seperti yang diminta. Lucunya, ketika Zakir bertanya kepada orang Kristen, ia menuntut jawaban tepat sama persis dengan pertanyaannya. Padahal jika orang Kristen menjawab dengan cara Zakir tadi, kita justru akan menemukan bukti keilahian Yesus secara jelas. Mari kita lihat beberapa ayat yang menegaskan keilahian Yesus. 1. Yohanes 1. 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini jelas menyatakan bahwa Yesus yang disebut firman adalah Allah. Tidak ada tafsir di sini. Kalimatnya tegas dan eksplisit. 2. Yohanes 10 ayat 30. Di sini Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan ini menegaskan kesatuannya dengan Allah Bapa. 3. Kolose 2, 9. Karena dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh keallahan berdiam dalam Yesus secara jasmani. Ibrani 1, 8. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini menegaskan bahwa anak itu disebut Allah secara langsung.
Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas menyebut Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku, Yesus tidak menegur dia karena salah. Dia menerima pengakuan itu. Dari ayat-ayat ini jelas terlihat, Yesus bukan sekadar nabi, bukan sekadar utusan, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidak perlu mencomot ayat sana-sini. Tidak perlu tafsir panjang-panjang, kalimatnya tegas, eksplisit, dan mudah dipahami. Jadi ketika kita menggunakan standar yang sama seperti yang Zakir gunakan kepada orang Kristen, kita justru bisa menemukan bukti keilahian Yesus dengan jelas. Sedangkan ketika standar yang sama digunakan kepadanya, Zakir malah asal jawab dan menjauh dari inti pertanyaan. Teman-teman, demikianlah kita bisa melihat bagaimana Zakir Naik ngeles ketika ditanyai dengan standar yang sama. Sementara Alkitab memberikan jawaban yang jelas dan eksplisit tentang keilahian Yesus. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.